Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekarang ini dunia Islam sedang diramaikan oleh kejadian di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian secara umum agama kita dihinakan oleh musuh-musuh Islam secara terang-terangan. Di antara seruan yang menyebar di hari-hari ini adalah untuk memboikot produk-produk mereka. Ini merupakan salah satu senjata yang bisa digunakan untuk melawan mereka dengan dawabitnya, dengan rambu-rambunya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Namun saya ingin mengajak kita untuk melakukan hal ini, boikot ini dari sisi yang lain, yang bisa kita lakukan semuanya. Kita ingat bahwasanya produk-produk mereka bukan hanya berkaitan dengan masalah duniawi, seperti misalnya air minum, kosmetik, atau lain-lainnya. Tapi produk mereka juga ada yang berupa akidah, ada yang berupa ibadah, dan ada yang berupa akhlak, dan bahkan ada yang berupa muamalah. Sungguhnya kita memiliki ajaran yang sangat mulia, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Maka hendaklah kita menunjukkan identitas kita sebagai muslim dengan mempelajari produk-produk Islam, artinya syariat Islam, dan mempraktekkannya dalam keseharian kita. Misalnya dalam masalah akidah, Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya di antara jalan menuju kesyirikan adalah membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, dan hadis ini terkenal, di mana Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah mengatakan, yuhadzir ma sana'u. Maksud Nabi SAW adalah untuk memperingatkan umat jangan sampai berbuat seperti mereka. Perhatikan ini adalah produk Yahudi dan Nasrani, membangun masjid di atas kuburan. Atau sebaliknya, menguburkan seseorang di area masjid. Inilah produk mereka yang diingat oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Kemudian misalnya dalam tata cara salat, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW melarang seorang yang salat meletakkan kedua tangannya di lambungnya. Aisyah mengatakan, li'anna al-yahuda taf'alu dzalika, karena orang-orang Yahudi salat seperti itu. Subhanallah, seseorang salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku sebagai seorang muslim, namun tata cara ibadahnya menggunakan produk Yahudi. Maka ini kewajiban setiap muslim untuk kembali kepada agama mereka, dan jangan sampai mereka berakidah, beribadah seperti akidah dan ibadah musuh-musuh mereka. Dalam masalah muamalah seperti pernikahan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya pernikahan di zaman jahiliyah itu banyak bentuknya. Ada pernikahan seperti yang kita kenal sekarang, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Kemudian ada pernikahan jahiliyah, itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam, dan ditetapkan adalah pernikahan yang menggunakan wali. Kemudian dalam muamalah lainnya, misalnya jual beli, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana orang-orang Yahudi mereka terbiasa untuk memanipulasi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka gaji hewan, gaji sapi, kambing, tidak boleh mereka konsumsi, mereka
memasak gaji tersebut, mencairkannya jadi minyak, kemudian mereka jual. Lalu mereka akalu thamanahu, mereka memakan harganya. Ini adalah bentuk akal-akalan mereka. Dan sekarang kaum muslimin tidak sedikit yang membuat akal-akalan. Riba diharamkan dan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba. Allah menghapus riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun mereka membuat slogan-slogan yang seolah dia bukan riba, membuat hilah-hilah, membuat akal-akal yang seolah dia bukan riba, tapi dia pada hakikatnya adalah riba. Maka ketika kaum muslimin mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah dunia, sungguhnya itu hanya akan merusak dunia saja. Tapi jika mereka mengikuti mereka dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, maka ini akan merusak akhirat mereka. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang terkenal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh kaum tersebut yang diikuti tersebut. Jika mereka baik, maka dia akan kebaikan juga. Jika dia buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan juga. Dan ini umum dalam segala hal. Maka kewajiban setiap muslim adalah mempelajari agamanya. Tunjukkan identitas kita sebagai muslim, sebagaimana tertulis di KTP kita adalah Islam. Sungguhnya Islam memiliki identitas yang jelas, dan Islam mengajarkan kita untuk membedakan diri kita dalam akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan akhlak kita. Maka melalui video pendek ini kami mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk memboikot akidah Yahudi dan Nasrani, memboikot ibadah Yahudi dan Nasrani, memboikot akhlak Yahudi dan Nasrani, memboikot cara berpakaian mereka, memboikot cara pernikahan mereka, memboikot cara jual beli mereka. Kita menggunakan cara-cara Islam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.